Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Sejak kecil, aku selalu merasa ada yang hilang dalam hidupku. Ketika teman-teman bercerita tentang orang tua mereka yang penuh kasih, aku hanya bisa diam mendengarkan. Aku dibesarkan oleh pasangan yang baik hati, namun mereka bukan orang tuaku yang sebenarnya. Mereka adalah orang tua angkatku. Dari kecil, aku hanya tahu sedikit tentang asal-usulku, tentang siapa sebenarnya ibu dan ayah kandungku. Semua itu terasa begitu jauh, seolah tak pernah ada. Namun, ada satu hal yang tak bisa aku lupakan, rasa rindu yang tak pernah padam. Seperti ada lubang kosong di dalam hatiku yang tak bisa diisi dengan apapun. Setiap kali aku mendengar kisah tentang keluarga yang utuh, tentang ibu yang melindungi, ayah yang membimbing, aku merasa seperti seseorang yang terbuang. Semua pertanyaan tentang siapa aku, dari mana aku berasal, dan mengapa aku tidak bersama mereka selalu menghantui pikiranku. Ketika aku menginjak usia remaja, aku mulai mencari informasi tentang orang tuaku yang kandung. Aku sering bertanya pada ibu angkatku, tetapi ia selalu menjawab dengan penuh keraguan. "Kamu adalah anak yang sangat istimewa," katanya dengan suara yang penuh kesedihan. Aku tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Aku tak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Suatu hari, saat aku berusia 17 tahun, aku menemukan sebuah surat tua yang tersembunyi di antara tumpukan barang-barang lama di rumah ibu angkatku. Surat itu ditulis dengan tangan yang indah, tetapi penuh dengan tanda-tanda kesedihan. Surat itu adalah surat dari ibu kandungku. Aku membuka surat itu dengan hati yang berdebar-debar. Dalam surat itu, ibuku menceritakan tentang bagaimana dia harus melepaskanku karena kondisi yang tak bisa dia kendalikan. Dia mengungkapkan betapa beratnya keputusan itu, tetapi dia tak punya pilihan lain. Ada kalimat yang begitu dalam dan menyentuh hati. "Aku berharap suatu hari nanti kamu akan menemukan jalan kembali kepadaku. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu." Tetesan air mata mengalir begitu saja. Aku merasa seperti menemukan sebuah bagian dari diriku yang hilang. Ibuku masih hidup. Dia mencintaiku. Tapi kenapa aku tidak bisa menemukannya? Kenapa aku tidak bisa berada di sisinya? Pikiran itu terus menghantui setiap langkahku. Aku merasa seperti terjebak dalam kerinduan yang tak pernah terbalaskan. Aku ingin kembali ke pelukan ibu kandungku, merasakan kasih sayang yang selama ini aku rindukan. Aku ingin tahu bagaimana rasanya memiliki keluarga yang utuh. Tapi jalan untuk menemukannya tak semudah yang kubayangkan. Aku harus mencari tahu lebih banyak. Aku harus menemukan ibu kandungku. Setelah menemukan surat itu, aku seperti terbangun dari tidur panjang yang penuh kebingungan. Hatiku penuh dengan semangat baru, namun juga dipenuhi ketakutan yang tak terungkapkan. Aku ingin mencari ibu kandungku, tetapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Surat itu hanya memberiku sedikit petunjuk, namun tak cukup untuk membawaku langsung ke pelukannya. Hari-hari berikutnya kuhabiskan dengan penuh kegelisahan. Aku mulai mencari jejak ibu kandungku, mencari petunjuk dari orang-orang yang mungkin tahu. Aku menghubungi rumah sakit tempat aku dilahirkan, mencoba mengingat setiap detail kecil yang mungkin bisa membawaku kepadanya. Setiap kali aku menghubungi seseorang, aku selalu merasa seperti ada tembok tak terlihat yang menghalangi jalanku. Informasi yang aku terima begitu terbatas, dan seringkali mereka tidak memberi jawaban yang memuaskan. Namun, aku tak pernah menyerah. Setiap kali kegagalan datang, aku kembali bangkit dan melangkah lebih jauh. Aku mulai mengunjungi kantor-kantor pemerintah, menghubungi lembaga-lembaga sosial yang menangani adopsi, dan bahkan mencari bantuan dari detektif swasta. Mereka semua berkata hal yang sama, "Kami akan coba membantu, tapi kami tidak bisa jamin apa-apa." Suatu hari, ketika aku hampir kehilangan harapan, aku mendengar tentang sebuah lembaga yang bisa membantu mencari keluarga yang terpisah karena adopsi. Aku langsung menghubungi lembaga tersebut dan menjelaskan ceritaku. Mereka meminta beberapa dokumen, termasuk surat yang kutemukan, dan aku mengirimkan semuanya dengan penuh harapan. Minggu-minggu berlalu dengan sangat lambat. Setiap hari aku menunggu, hati penuh cemas.
Aku terus memimpikan hari itu. Hari ketika aku bisa berpelukan dengan ibu kandungku, melupakan semua rasa sakit dan kesepian yang sudah aku rasakan selama bertahun-tahun. Namun, dalam setiap doa dan usaha, ada rasa takut yang selalu mengintai. Bagaimana jika ternyata ibu kandungku sudah pergi? Bagaimana jika dia tidak ingin bertemu denganku lagi? Bagaimana jika aku bukanlah anak yang dia inginkan? Semua pertanyaan itu semakin menghantui setiap langkahku. Aku takut, tetapi aku juga tak bisa berhenti. Suatu pagi, ketika aku sedang duduk di ruang tamu sambil menunggu telepon dari lembaga pencari keluarga, akhirnya telepon itu berdering. Suara di ujung sana terdengar serius, tetapi penuh empati. Mereka memberitahuku bahwa mereka telah menemukan seseorang yang mungkin adalah ibu kandungku. Aku merasa jantungku berhenti sejenak. Sebelum suara itu melanjutkan, kami akan menghubungi Anda lebih lanjut. Hari itu aku merasa seakan dunia berhenti berputar. Waktu terasa begitu lama, dan aku menunggu dengan penuh ketegangan. Semua kenangan tentang rasa kehilangan, rasa rindu yang tak terucapkan, kembali menghantui pikiranku. Aku tidak tahu apakah ini akan berakhir dengan kebahagiaan, atau hanya menambah luka yang sudah dalam. Namun, satu hal yang aku tahu pasti, aku tak akan berhenti berjuang. Aku harus menemukan ibu kandungku, apapun yang terjadi. Hari itu, setelah berbulan-bulan penuh penantian dan harapan, aku akhirnya menerima kabar yang tak bisa kupercaya. Lembaga pencari keluarga menghubungiku dan mengatakan bahwa mereka telah berhasil menemukan ibu kandungku. Dengan perasaan campur aduk antara kebahagiaan dan kecemasan, aku diminta untuk datang ke kantor mereka. Rasa deg-degan menyelimuti tubuhku, sementara pikiranku tak berhenti bertanya, apakah aku siap untuk pertemuan ini? Apakah ibu kandungku akan mengenaliku setelah bertahun-tahun berlalu? Di kantor lembaga itu, aku duduk di ruang tunggu, memandangi dinding yang tampaknya begitu suram. Waktu terasa berjalan lambat, dan aku hanya bisa menunggu dengan perasaan hati yang berat. Tak lama setelah itu, seorang petugas datang menghampiriku dan memberitahukan bahwa ibu kandungku telah menunggu di ruang pertemuan. Aku merasa seolah-olah dunia ini terhenti. Langkahku terasa berat, namun tak bisa lagi kuhentikan. Aku berjalan menuju pintu ruang pertemuan dengan perasaan cemas yang begitu dalam. Ketika aku masuk, aku melihat seorang wanita duduk di sana, dengan wajah yang tampak sangat lelah, namun penuh dengan kerinduan yang dalam. Dia menatapku dengan mata yang penuh haru, dan aku bisa melihat di matanya ada sesuatu yang memanggilku, sebuah perasaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku merasa seperti kembali ke rumah, meski aku tak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Aku berdiri di depan wanita itu, tak mampu berkata apa-apa. Bibirku kering, dan hatiku seolah terhimpit oleh kenyataan bahwa aku telah menemukan ibu kandungku, namun dengan begitu banyak waktu yang terbuang. "Apakah kamu benar anakku?" tanya wanita itu dengan suara gemetar. Aku hanya mengangguk, tak sanggup mengeluarkan sepatah kata pun. Air mata mulai mengalir di wajahnya, dan aku bisa merasakan betapa dalamnya perasaan yang dia rasakan. Aku menunggumu sepanjang hidupku," katanya, suara yang hampir tak terdengar. "Aku selalu berharap, setiap hari, agar bisa bertemu denganmu lagi." Tapi meski kata-kata itu menghangatkan hatiku, ada sesuatu yang terasa berbeda. Perasaan ibu yang selama ini aku idamkan ternyata tak sepenuhnya sama dengan kenyataan yang ada di hadapanku. Aku melihatnya begitu rapuh, begitu penuh penyesalan. Ketika aku mengingat surat yang dia tulis untukku, aku berharap bisa menemukan seorang ibu yang kuat, penuh cinta, dan bisa memberikan segala yang tak pernah aku dapatkan. Namun yang kutemui adalah seorang wanita yang tampaknya begitu lelah, penuh penyesalan, dan seakan tak tahu bagaimana memulai kembali. "Aku tahu aku sudah terlambat," lanjutnya. "Aku harus melepaskanmu karena keadaan yang tak bisa kuhindari. Aku tak bisa memberikanmu kehidupan yang baik dulu, dan aku menyesalinya. Namun, aku mencintaimu, lebih dari yang bisa aku ungkapkan." Aku ingin merangkulnya, ingin menghapus semua rasa sakit yang telah dia rasakan, tapi aku merasa seolah-olah ada dinding besar yang menghalangi. Aku tak tahu apa yang harus kuucapkan.
Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti pisau yang menorehkan luka di hati kami berdua. Kami saling mengerti, namun juga tak bisa menghapus masa lalu yang begitu panjang. Hari itu, meski aku sudah bertemu dengan ibu kandungku, perasaan itu tak sepenuhnya memberi kebahagiaan yang kuharap. Ada sebuah ruang kosong yang tetap tak terisi, perasaan yang datang setelah bertahun-tahun terpisah, tak mudah untuk dihilangkan begitu saja. Kami berdua duduk dalam keheningan yang menegangkan. Aku ingin berbicara, ingin menanyakan semua hal yang selama ini mengganjal, tetapi setiap kata terasa berat. Rasanya seperti ada jarak yang tak bisa dijembatani, meski kami berada di ruangan yang sama. Aku hanya bisa memandangnya, berharap suatu saat nanti kami bisa memulai sesuatu yang baru, meski tidak bisa mengembalikan waktu yang telah hilang. Hari-hari setelah pertemuanku dengan ibu kandungku berlalu dengan cepat. Namun perasaan yang membelenggu hati tetap tak bisa kuhilangkan. Meski aku akhirnya bisa berada di dekatnya, setiap detik bersama ibu kandungku terasa seperti beban yang harus kutanggung. Aku merasa ada begitu banyak hal yang belum sempat diungkapkan, banyak kenangan yang tak terjamah, dan begitu banyak waktu yang hilang. Pertemuan itu bukanlah akhir dari pencarianku, melainkan awal dari perjuangan baru. Kami berdua mencoba menjalin hubungan yang terputus begitu lama, tetapi rasanya kami selalu terhalang oleh masa lalu yang penuh dengan luka dan penyesalan. Aku ingin ibu kandungku menjadi orang yang selama ini aku impikan, yang bisa menenangkan dan mengisi ruang kosong dalam hatiku. Namun kenyataan berkata lain. Setiap kali aku mencoba mendekat, ada dinding tak terlihat yang membuatku merasa asing di hadapannya. Ibu kandungku tampaknya juga merasa canggung. Dia sangat ingin memulai hubungan ini, tetapi beban penyesalan begitu besar menghalangi langkahnya. Dia sering menceritakan bagaimana dia dipaksa untuk melepaskanku, bagaimana ia tidak bisa memberikan kehidupan yang baik untukku karena keterbatasan hidupnya. Dia menyebutkan bahwa setiap hari dia merasa tak berdaya, memikirkan bagaimana aku tumbuh tanpa kasih sayang darinya. Namun, aku tahu bahwa meskipun penyesalan itu ada, kami berdua tidak bisa mengubah masa lalu. Suatu malam, saat kami duduk berdua di ruang tamu, aku melihat ibu kandungku menatap foto-foto lama yang kutemukan di rumahnya. Foto-foto itu menunjukkan wajah-wajah yang tampak penuh kebahagiaan. Namun aku tahu betapa kosongnya kebahagiaan itu. Ibu kandungku melihat ke arahku dengan mata yang penuh air mata, seolah-olah mencoba berkata sesuatu, tapi tak bisa mengungkapkan perasaannya. Aku sangat menyesal, katanya dengan suara serak. Aku ingin aku bisa membalikan waktu, memberikanmu kehidupan yang berbeda. Aku menatapnya dengan perasaan yang campur aduk. Bagaimana bisa aku menyalahkannya? Aku tahu dia sudah melalui banyak hal yang berat, dan meskipun hatiku terluka, aku tidak bisa mengingkari kenyataan bahwa ibu kandungku telah berjuang, meskipun aku bukanlah bagian dari kehidupannya selama ini. Namun, meskipun aku bisa mengerti penyesalannya, ada satu hal yang sulit untuk kuhadapi. Aku merasa seperti tak pernah benar-benar memiliki ibu yang ada di hadapanku ini. Aku merasa asing dengannya. Selama bertahun-tahun, aku tumbuh dengan orang tua angkat yang memberikan kasih sayang tanpa batas, meskipun mereka bukan darah dagingku. Mereka adalah orang yang memberikan cinta dan perhatian yang tidak pernah kuharapkan. Aku merasa bersyukur atas mereka, tetapi ada juga perasaan yang begitu berat ketika aku memikirkan ibu kandungku, yang seharusnya menjadi orang pertama yang aku cari, yang aku inginkan di sisi hidupku. Aku mencoba untuk terus bertahan, meski rasa canggung dan kesedihan menggerogoti setiap pertemuan kami. Aku tahu kami berdua saling mencintai, tetapi cinta itu tak bisa serta-merta menghapus rasa kehilangan yang begitu dalam. Kami saling berusaha, namun kami tidak bisa mengembalikan waktu yang hilang. Hari demi hari, aku berusaha untuk menerima kenyataan bahwa meskipun aku sudah menemukan ibu kandungku, hubungan kami tidak akan pernah sama dengan apa yang aku bayangkan. Penyesalan itu terus menghantui kami berdua. Dan meskipun aku bisa berada di dekatnya, aku tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan waktu yang telah terlewat. Kami berdua harus belajar hidup dengan kenyataan bahwa terkadang, meskipun kita mendapatkan apa yang kita cari, kita tidak bisa menghapus luka yang telah tergores dalam hati. Dan begitu, aku tetap berjuang, mencoba menerima kenyataan, meski berat.
Karena di akhir perjalanan ini, aku tahu satu hal. Meskipun ibu kandungku bukanlah orang yang selama ini aku harapkan, dia tetaplah bagian dari hidupku. Dan walau waktu tak bisa kembali, aku tetap bersyukur bisa menemukan dia, meski dalam keadaan yang penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Karena dalam setiap luka, ada cinta yang tersembunyi, meski kita harus belajar untuk memahaminya dengan cara yang baru.